Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Amanda Saraswati, NIM saya 206121237. Dan di sini untuk memenuhi tugas akhlak dan tasawuf, kali ini saya akan bercerita mengenai konsep tasawuf Robiah Al-Adawiyah dan Al-Ghazali. Dari yang pertama dulu ya, kita bercerita atau sedikit ngobrol-ngobrol tentang konsep tasawuf Robiah Al-Adawiyah. Nah, diceritakan bahwa Robiah ini telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Dan kecepatan Robiah dalam menghafal Al-Quran ini dapat dimaklumi karena ia sangat suka menghafal. Robiah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang biasa saja dengan kehidupan orang soleh yang penuh zuhud. Ayahnya yang menghendaki agar anaknya terpelihara dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, yang dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan jiwanya dan dapat menyekat kesempurnaan batiniahnya. Dan ia sangat memahami sekali kondisi ekonomi orang tuanya, sehingga dia tidak pernah tuh merasa yang namanya menuntut atau banyak berharap kepada orang tuanya. Dan ia ini selalu menerima apapun yang diberikan padanya. Dan pada masa kanak-kanaknya, si Robiah ini telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, dan hal ini tidak menjadikan beliau merasa asing atau merasa aneh ya, dan dengan kemiskinan dan penderitaannya. Dan ia tuh juga nggak merasa canggung untuk bekerja dari pagi sampai ketemu pagi untuk menyambung hidupnya. Nah, sekitar abad Hijrah kedua muncul Irak. Nah, Irak ini telah menjadi sebuah pusat kota yang mewah. Dan Basrah ini juga telah menjadi kota yang penuh kemajuan. Dan di samping semua ini terdapat beberapa golongan dari para mukminin yang bertakwa. Dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa ini mencari jalan mereka untuk mengasingkan diri dan menetap jauh-jauh dari manusia. Dan musibah yang tiada henti ini semakin mendekatkan pada ilahi. Nah, dalam hidupnya ini ia selalu giat beribadah, bertaubat, dan menjauhi duniawi. Nah, ia hidup dalam kemiskinan dan menolak segala bantuan materi yang diberikan kepadanya. Dan bahkan dalam doanya ia tidak meminta hal-hal yang bersifat materi dari Tuhan. Robiah Al-Adawiyah ini merupakan sufi perempuan yang terkenal dengan konsep mahabbah ilahinya. Untuk mencapai tingkatan tertinggi sampai pada tingkat mahabbah dan ma'rifat, Robiah ini menempuh berbagai jalan atau tingkatan sebagaimana para sufi lainnya. Dan meskipun demikian, Robiah memiliki beberapa cara yang lain, yaitu adanya zuhud, lalu ada juga ridho, lalu yang ketiga ada ihsan. Nah, konsep yang dikembangkan oleh Robiah ini adalah mahabbah ilahiyah, yaitu cinta ilahi. Robiah sendiri sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Atiyah Kamis telah memperluas makna atau lingkup mahabbah ilahiyah. Ia mencintai Allah karena hendak mengagungkan dan memuliakannya. Selayaknya orang yang sedang dimabuk cinta, Robiah ini sering menciptakan syair-syair cinta yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan sufi yang ditempuh oleh Robiah Al-Adawiyah ini selalu berusaha mewujudkan ide tasawuf berupa konsep mahabbah ilahiyah ini kepada generasi muslim. Nah, sesudahnya sehingga mampu mengangkat derajat mereka dari nafsu rendah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi masyarakat Basrah pada saat itu sedang terlena ya dalam kehidupan duniawi dan berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjauhi segala sesuatu yang bisa didekatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita berbicara mengenai Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, atau yang lebih kita kenal sebagai Al-Ghazali ini. Nah, di mana beliau ini adalah nama lengkapnya itu Imam Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, Khurasan, Persia pada tahun 450 Hijriah dan wafat di negeri kelahiran tersebut dan pada tahun 505 Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang ahli ketuhanan dan seorang filsuf besar, seorang ahli fikih dan tasawuf dengan karya tulisnya berupa kitab Ihya atau Ulumuddin yang dipakai oleh seluruh dunia Islam hingga kini. Al-Ghazali selain mendapat bimbingan dari ayahnya, dibimbing pula oleh seorang sufi kenalan dekat ayahnya. Di samping mempelajari ilmu tasawuf dan mengenai kehidupan sufi, beliau juga mendapat bimbingan studi Al-Quran dan hadis, serta menghafal syair-syair. Dan ketika sufi pengasuh Al-Ghazali ini merasa kewalahan dalam membekali ilmu dan kebutuhan hidupnya, ia dianjurkan untuk memasuki salah satu sekolah di Tus dengan beasiswa. Dan dalam karya Ihya Ulum Al-Adin, Al-Ghazali ini menjelaskan berbagai ajaran tasawuf
yang dikombinasikan dengan syariah dengan metode tasawuf akhlaki menurut Imam Al-Ghazali seperti tobat, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, mahabbah, dan ridho. Dan menurut Al-Ghazali ini makrifat menurut Al-Ghazali ini ialah mengetahui rahasia dan peraturan-peraturan Tuhan mengenai segala yang ada. Alat untuk memperoleh makrifat ini bersandar pada sir, kolbu, dan roh. Dan saat sir, kolbu, dan roh ini yang telah suci dan kosong akan dilimpahkan atau dilimpahi cahaya Tuhan dan dapat mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Serta keduanya akan mengalami iluminasi atau kasfi dari Allah dengan cara menurunkan cahayanya kepada sang sufi, sehingga hanya Allah lah yang ia lihat. Dan di sini sampailah ia kepada tingkat makrifat itu. Dan menurut Al-Ghazali, kelezatan dan kebahagiaan yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ru'yatullah. Dan dalam kitab kimia Al-Sa'dah, ia menjelaskan bahwa Al-Sa'dah ini atau kebahagiaan itu sesuai dengan watak atau tabiat. Dan sedangkan watak sesuai dengan ciptaannya, kenikmatannya kalbu sebagai alat memperoleh makrifat terletak ketika melihat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan hal ini merupakan kenikmatan yang paling agung, tiada taranya, karena makrifat itulah yang paling mulia dan yang paling agung. Dan kelezatan dan kenikmatan dunia tergantung pada nafsu dan akan hilang setelah manusia itu akan mati. Dan sedangkan kelezatan dan kenikmatan melihat Tuhan itu tergantung pada kolbu dan tidak akan hilang meskipun manusia sudah mati. Dan sebab kolbu itu tidak ikut mati. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan mengenai Robiah Al-Adawiyah dan Al-Ghazali. Thank you for watching and so bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.